setelah pembakaran dari Ustadz Anas, kita buka satu, kita minum ya. Aduh, kena apa yang kena kakinya malah. Yuk, kita adem dulu mari. Mari bawa belakang Pak, bentar. Wah. Nah, minumnya. Mudah-mudahan bisa bikin seger ya. Enak kan kapal bakar dari Ustadz Anas? Ini kapal bakar emang ada ramuannya. Habisin. Ya, udah bapak mau biarin gampang ntar. Udah, enak gak? Udah nih bener nih. Udah ya, kalau gitu kita lanjut lagi ya perjalanannya ya. Oke? Ayo kita jalan lagi. Udah tinggal aja dah. Udah habis kan? Yuk. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Ya Allah, berilah kemakmuran sesuai dengan cita-cita proklamator Bung Hatta. Oke Bray, masih ingat gak tadi yang disampaikan sama Pak Sahrul? Ini semua permintaan dari Bung Hatta kepada pemerintah yang akhirnya alhamdulillah dikabulkan semua. Alhamdulillah. Jadi buat para viewer numpang ngopi yang lagi lewat, seumpamanya mau sholat, ada tempat sholat, sekalian ziarah biar pada tahu bangsa kita ini ada proklamator, salah satu proklamator Indonesia dimakamkan di Jakarta Tanah Kusir. Itu atas permintaan almarhum beliau. Terus dia juga ingin merakyat dengan alasan kalau di Taman Makam Pahlawan birokrasi agak sulit, di sini insya Allah tidak dipersulit. Bisa datang, kalau waktunya sholat bisa sholat, bisa tanya-tanya ngobrol sama Pak Sahrul. Jujur Bray, gua nggak kuat nang. Di sini auranya sangat apa ya? Amin ya Allah. Bersahaja, tawadu, jadi nggak ada rasa apa ya? Susah dengan kata-kata. Lo boleh buktiin omongan gue. Coba Bang Pidet dilanjut. Nggak sanggup saya. Oke. Ya, selamat pagi sahabat TV Peninggaran. Masih dengan orang tua kita, Bapak Sahrul Akmal ya Pak. Betul. Selaku penjaga dari pusara makam salah satu Bapak proklamator kita, Bung Muhammad Hatta. Di sini saya cuma mau meneruskan aja pertanyaan dari kawan saya, dari sahabat saya, abang saya. Di lingkungan komplek pemakaman ini, bangunan mana sih Pak yang pertama kali dibikin dan kira-kira tahun berapa gitu? Begini ya, seperti tadi bahwa atas dasar Kepres ya atau keputusan langsung dari Presiden Soeharto. Jadi setelah pemakaman Bung Hatta dilaksanakan tahun 80 ya, 15 Maret 80. Setelah itu ditugaskan Bapak Insinyur Siswono ya, untuk memberikan masukan ya bagaimana upaya segera makam proklamator itu dibangun untuk demi dapat para halayak, para anak-anak bangsa berziarah dan juga untuk melaksanakan upacara-upacara peringatan sesuai dengan jasa-jasa Bung Hatta. Nah, ini sedikit ini saya teruskan ya. Kalau anak-anak ingin tahu, Bung Hatta itu bukan cuma proklamator.
Iya. Bung Hatta ya dalam bukunya yang berjudul Bukit Tinggi Rotterdam lewat Betawi, di sini tersingkap Bung Hatta sekolah di Rotterdam, sekolah di negeri Belanda ya, menimba ilmu pengetahuan. Makanya anak-anak ya itu kalau memang ingin jadi orang pintar, rajin-rajin baca buku ya. Karena apa? Karena disitulah tersimpan berbagai pengalaman ya. Karena guru terbatas memberi, jadi rajinlah membaca buku. Maka Bung Hatta itu meninggalkan buku sebagai warisan. Setelah beliau sekolah ya, cari ilmu di Nederland, beliau kembali ke Indonesia. Beliau juga termasuk perintis kemerdekaan. Beliau juga termasuk veteran. Beliau juga ya orang yang mempersiapkan ya kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan Belanda ke Jepang. Jepang diambil alih untuk bisa memerdekakan Indonesia dengan kekuatan yang ada ya. Jadi kemerdekaan itu tidaklah hadiah Jepang ya, tapi bisanya Indonesia untuk merebut. Nah, berarti terus terang berjuang. Nah, setelah memproklamasikan Republik Indonesia atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, beliau jadi wakil presiden pertama. Beliau juga Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga yang mendirikan Departemen Perumahan Rakyat. Beliau juga yang membangun Resimen Angkatan Darat ya. Beliau juga yang mendirikan RS Fatmawati bersama Bung Karno. Beliau juga yang mendirikan Pramuka. Beliau juga yang mendirikan Palang Merah Indonesia. Beliau juga yang mendirikan Bank Indonesia. Beliau juga yang mendirikan beberapa yayasan-yayasan yang supaya di negara ini tidak ada istilah anak-anak terlantar ya. Dan lagi di negara ini tidak ada orang yang tidur di kolong jembatan, maka diberi Departemen Perumahan Rakyat. Luhurnya cita-cita Bung Hatta. Bung Hatta tidak ingin ya bangsa ini menderita, walaupun realitanya sekarang justru Bung Hatta, Bung Karno di alam sana bisa jadi menangis melihat nasib daripada bangsa yang beliau cintai. Bung Hatta juga bikin ya peraturan ataupun hal-hal yang berkenaan dengan pentingnya pendidikan bagi anak-anak bangsa untuk dapat kesinambungan kepemimpinan bangsa dapat dilanjutkan oleh anak-anak kita sampai kelak kemudian hari. Makanya anak-anak butuh pendidikan. Makanya Bung Hatta sebagai wakil presiden, sebagai proklamator, sebagai orang yang sudah mendirikan berbagai lembaga, amat mengharapkan anak-anak bangsa harus rajin baca buku untuk dapat menyelamatkan negara ini kelak kemudian hari secara bergantian sesuai dengan eranya. Oke, kalau gitu mungkin Bang Cikang santai dulu ya. Ini masih ada lagi yang mau ditanyain. Tadi soalnya pas pertama masuk area kompleks ini nih saya lihat, ya mohon maaf ya Pak Sarul ya, saya lihat kayaknya nih di area kompleks pemakaman ini bukan cuma Bung Hatta ya, sosok tokoh pahlawan gitu ya. Jadi mungkin Pak Sarul bisa atau boleh menjelaskan kira-kira nih selain proklamator kita siapa lagi Pak yang ada di area kompleks makam ini? Oh ya, alhamdulillah ya, saya tambah penjelasan. Tadi saya lupa menerangkan ya bahwa makam proklamator Bung Hatta pada awalnya dikelola oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, membangun dan mengelola. Nah, setelah tahun 2016 ini diambil alih oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, jadi makam Bung Hatta ini tetap milik negara, pekerjanya pun itu diurus oleh negara. Nah, kenapa? Makam proklamator yang berada di wilayah selatan Jakarta ini, yakni Tepu Tanah Kusir, ini bukan cuma hanya makam proklamator Bung Hatta, tapi alhamdulillah banyak para pahlawan yang seera dengan beliau itu menumpang juga dimakamkan di sini. Seperti misalnya Buya Hamka ya. Nah, Buya Hamka juga di sini yang pendiri
agama ya yang mendirikan Al-Azhar itu ya. Dan juga di sini juga banyak teman-teman Bung Karno dulu yang membangun istana negara, yang membangun gedung MPR DPR, yang mengelola dan juga mendirikan Bank Indonesia seperti Mr. Saprudin juga ada di sini. Luar biasa. Mr. Muhammad Rum juga ada di sini. Mas Isman juga tokoh koperasi juga ada di sini, dan banyak lagi kawan-kawan Bung Karno yang berada di wilayah TPU Tanah Kusir. Nah, berarti bagi anak-anak sekolah, kalau ziarah ke makam Bung Hatta, sempatkan juga ziarah ke sekitar Bung Hatta, karena masih banyak pahlawan-pahlawan yang dulu berjuang, tetapi namanya kurang begitu dikenal. Yang banyak kontribusi juga ya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kontribusinya banyak, tetapi ada diantaranya yang tidak kurang dikenal. Ya. Karena mungkin masa ini ya Pak ya, penjabarannya, medianya gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah ya, kami juga sebagai pengelola makam proklamator Republik Indonesia Bung Hatta, terima kasih untuk semua pihak atas dukungannya. Terima kasih untuk mereka-mereka yang respon ya, terutama untuk adanya tempat ibadah Masjid Bung Hatta. Terus yang kedua, adanya sikap sifat kebersamaan, yakni saling rangkul, saling asih, saling asuh, saling asah. Dan di sini kita senantiasa membudayakan kebersamaan. Kita tidak pernah mengenal agamamu apa, warna kulitmu apa, status sosial kamu kayak apa. Di sini kita adalah saudara anak bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka. Oke. Sekali lagi nih mungkin penutup dari saya nih. Ya, silakan. Tadi waktu mau masuk sini nih, ya sahabat TV Peninggaran, kita tuh ngeliat ada batu besar tuh Pak. Bertuliskan kurang lebih cita-citanya almarhum Bung Hatta. Bisa sedikit jelasin nggak Pak? Maksudnya prosesnya tuh entah ini batunya dari mana? Oh iya. Ini siap tahun berapa dibikinnya? Apakah berbarengan? Ya, nah alhamdulillah ya, itu namanya batu prasasti ya. Nah, nanti bisa kamu sorot supaya dibaca oleh anak-anak sekolah. Betul, iya. Meskipun Bung Hatta telah tiada, ini ceritanya batu ini Pak Harto sendiri yang memilih. Nah, adanya di Jawa Timur katanya, dibawa di sini pakai apa namanya, angkutan yang khusus untuk itu ya. Berat lah ya. Berarti ya angkutan berat ya. Iya. Batu ini didapat katanya di daerah Jawa sana, termasuk ini juga pohon ya. Ini juga diambil dari Jawa sana. Pohon Nogosari yang warnanya merah putih. Jadi batu prasasti dan pohon Nogosari ini, nah ini ditanam langsung oleh Pak Harto dan Butin pada saat peresmian 12 Agustus 1982 ya. Jadi batu prasasti itu dihadirkan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Jadi selama kepemimpinan Pak Harto, semasih Bung Hatta ada, hal itu Bung Hatta tetap dilibatkan dalam membantu tim presiden ya, untuk lebih memberikan kontribusi dalam rangka mengelola pemerintahan negara ini. Nah, jadi batu itu ya, oleh Pak Harto, kata-katanya pun itu langsung dari Pak Harto. Oh, dari Pak Harto langsung? Ya. Luar biasa ya. Jadi makam Bung Hatta ini secara kepres oleh Pak Harto. Pada awalnya kan dulu tidak canggih ya, ada laptop, ada komputer. Ya, betul. Malah justru makam ini gambar tangan ya, tulisan tangan Pak Harto, adanya pintu gerbang, adanya lantai upacara, adanya rumah gadang yang menunjukkan Bung Hatta dilahirkan di Sumatera Barat, adanya rumah joglo ya, adanya tingkat makam. Nah, itu langsung tulisan tangan Pak Harto ya. Nah, baru diserahkan ke Pak Insinyur Siswono Yudohosodo sebagai tim pengelola pembangunan dan developernya langsung dari PT Cipta Sarana, diurus oleh Sekretariat Negara. Alhamdulillah 12 Agustus 1982 makam ini diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto dan Ibu Tin. Nah, makanya dipasanglah batu prasasti dan juga pohon Nogosari. Nah, ini ingat, ini pohon kenangan Pak Harto dan Butin. Ini pohon langka di Jakarta, itu sulit kamu cari ketemu pohon yang seperti ini. Berarti Pak, kalau boleh saya tangkap nih ya, dan boleh saya simpulkan, berarti area komplek pemakaman almarhum
Bung Hatta ini Pak Harto sebagai desainernya. Iya, Bukan? iya, langsung Pak Harto yang memberikan masukan, yang Arsiteknya mendesainer, ini ya berarti para arsitek Iya. lah ya, yang Konsep mendesainer, awal. Konsep awal ya, yang mendesain mendesainer itu para arsitek yang dipimpin oleh Insinyur Siswono Yodosodo. Tetapi ide ataupun sumber daripada apa yang dihadirkan di sini berupa komplek makam proklamator Bung Hatta. Kenapa dikatakan komplek? Karena lokasi sebanyak 3.000 meter lebih kurang ini, karena di sini kan banyak fasilitas-fasilitas. Nah, makanya dikatakan komplek. Nah, Iya betul. ini Pak Harto yang merancang sumber daripada inspirasi, tetapi para arsitek lah yang memberikan istilahnya penyempurnaan untuk bisa terwujud apa yang diinginkan oleh Presiden Soeharto sebagai mewakili bangsa menghormati Iya. proklamator Bung Hatta. Siap. Oke Bray, tadi kita udah banyak kulik habis dari sejarah makam ini sendiri, dari sejarah Bung Hatta sampai sejarah Pak Sahrul yang dulu masih kuliah sempat ketemu Bung Hatta, perjalanannya ngalur ngidul, akhirnya kita jadi lebih tahu jelas. Nah kebetulan di samping saya nih ada adik kita nih, ini dia pengen tahu juga nih. Alhamdulillah generasi milenial zaman dia mau ikutan. Kita coba tanya adik Kiki, ada yang mau ditanyain nggak sama Pak Sahrul? Nah, nanyanya apa nih? Kenapa Bung Hatta disebut Bapak Proklamator dan Bapak Koperasi? Alhamdulillah, terima kasih anakku ya. Semoga nanti jadi anak yang soleh. Amin, amin ya Allah. Teman-temannya semua soleh-solehah, Amin. dapat ya memberikan kontribusi untuk menyelamatkan negara pada era kamu nanti anak-anak ya. Amin, amin ya Allah. Bung Hatta makanya dikatakan Bapak Koperasi ya, Bapak Koperasi dulu lah. Karena ya di pasal 33 Undang-Undang 45 itu sebenarnya menghasanahkan supaya negara Republik Indonesia ini memiliki ya koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Karena koperasi itu dalam prakteknya ya itu senantiasa memihak kepada kepentingan anggota. Jadi dengan hebatnya koperasi ini semua kita jadi aman, sejahtera dan damai. Kenapa? Karena ekonomi kita memiliki satu tumpuan yang menghasanahkan saling bekerja sama. Nah, jadi Bung Hatta itu sebagai bapak koperasi anakku, karena koperasi itu Bung Hatta yang mendirikan. Bung Hatta dirikan koperasi ya supaya koperasi ini merupakan sokoguru perekonomian Indonesia untuk dapatkan menyelamatkan perekonomian bangsa Indonesia. Nah, kalau tadi anak menanyakan Bung Hatta sebagai proklamator, nah setelah sekian abad bangsa ini berjuang, baik dari jajahan Belanda maupun Jepang dan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan lain-lain sebagainya, karena penjajahan itu harus dikikis habis dari muka bumi, karena ini adalah hal yang sifatnya terkutuk ya. Kenapa? Karena senantiasa numpang hidup di negara orang lain. Nah, seperti Belanda Jepang, mereka itu anakku itu numpang hidup. Nah, itu harus diusir ya, nggak boleh ada. Biarlah negara kita yang atur agar bangsa kita bisa sejahtera. Nah, maka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dari sekian ratus tahun berjuang, maka 17 Agustus 1945 pada hari Jumat jam 10 pagi di Gedung Pegangsaan Timur nomor 56 dimerdekakanlah atau merdekalah Indonesia dengan wakil ya atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Nah, jadi oleh karena dikatakan pahlawan proklamator karena Soekarno Hatta
hanya 2 orang itu ya merupakan proklamator Republik Indonesia. Terima kasih anakku, semoga senantiasa apresiatif untuk jadi anak-anak yang pintar Amin, dan amin, ya dapat Allah, amin. menjadi pejabat negara ini Amin. dengan memegang teguh semua amanah Amin, demi ya Allah. kesejahteraan rakyat. Amin, ya Rekan-rekan Allah. semua yang terlibat, terima kasih, barakallah. Semoga arwah Bung Hatta di alam sana ya, Amin, ya Allah. Bung Hatta dan istri atau Ibu Rahmi dimuliakan Allah, Amin, dan ya kita Allah. semua diberikan Allah umur, sehat walafiat, Amin, amin. barokah, Amin. serta selamat dari penyakit, dari huru hara, Dari bala. dari segala macam balak malapetaka. Amin, Ya ya Allah, Allah. selamatkan kami. Amin, ya Allah. Selamatkan perjuangan kami, Amin, ya Allah. redoi kami, Amin, dan amin. berkahi kami. Amin, ya. Amin ya Allah, ya Amin, Rabbal ya Allah. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bro. Oke, sahabat TV Peninggaran, kayaknya ngobrol-ngobrol kita cukup di sini dulu karena udah banyak banget bener kata saudara kita nih Bang Weki, udah lebih dari cukup yang kita dapat. Dan lagi semoga berkah dan manfaat. Amin. Betul, ada manfaatnya pastinya buat generasi penerus bangsa yang peduli sama negara kita. Amin. Untuk selanjutnya kita mohon izin mau ziarah dulu teman-teman dengan Bapak Sahrul, biar dikawani ditemenin bikin doa juga. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Semailau sisa arwah Dr. Haji Muhammad Hatta bin Syekh Muhammad Yamil, Amin ya Allah. Haji Sidrami Hatta bin Syekh Abdul Rahim, Amin ya Allah. mukminin wal mukminat, Amin ya Allah. orang tua kita, saudara kita, Amin ya mertua kita, dan siapapun yang telah mendahului kita, Amin ya Allah. termasuk makam-makam yang ada di Tiputara Kusir. Amin. Ala hadiniyah wali kulli natin solehah semailah turatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah wa Maulana Muhammad. Sayyidillahillahummal Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Bray, terima kasih udah ngikutin liputan kami. Gua Weki dari Numpang Ngopi. Aneh Pidet dari TV Peninggaran dan ini Dari Abang Atika. Ini temennya, ini Bang Wiji, penjaga makam, penjaga depan, pintu depan. Pak Sarul. Alhamdulillah, pengelola makam proklamator Bung Hatta. Jadi kita ada sedikit bingkisan buat Bapak Sarul. Cindera mata tepatnya. Cendera mata, jangan dilihat dari harga dan nilainya. Jadi Bray, kalau lo pada mau main ke sini, bukan semata-mata ini enggak. Ini cuma mau kasih tahu, ternyata Pak Sarul juga punya bingkisan buat pengunjung, tuker. Oke, Kiki coba silakan, apa yang mau dikasih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Rabbil alamin. Cium tangan, cium tangan. See you. Sampai jumpa. Alhamdulillah. Salam merdeka. Merdeka. Merdeka.